Setahu saya itu adalah wilayah laki-laki. Bisa kan? Waalaikumsalam. Selamat datang di film saya dan Pak Aram berikutnya lagi. Yes. Setelah Tuhan izinkan aku berdosa, Pak Aram memberikan saya kebebasan lagi di dalam hal tema, dalam hal penyutradaraan skenario di film Gowo ini. Ini sebenarnya satu paket antara Tuhan izinkan aku berdosa dan Gowo ini sebenarnya dalam satu paket kreatif pada saat itu, dimulainya pada saat pandemi. Sebetulnya awal pertama kali saya membaca atau saya mengetahui tentang Gowo ini jauh sebelum pandemi. Saya membaca sebuah artikel di sebuah majalah online tentang profesi Gowo. Saya pikir Gowo itu sama seperti teman-teman semuanya mengiranya, itu adalah sebuah buah gitu kan. Karena di Jogja ada kampung Gowokan. Saya pikir itu kampung Gowokan itu tuh kampung itu gitu kan. Ternyata bukan, itu adalah kampung yang dulunya itu kebun Gowo, kebun buah Gowo. Tapi Gowo di sini adalah hal yang lain gitu, dan saya tertarik sekali untuk mengupasnya karena Gowo ini ngajarin laki-laki bagaimana cara memahami tubuh perempuan, tubuh pasangannya, sehingga pada saat malam pertama nanti dia bisa menjadi lelanang yang jagat, menjadi laki-laki perkasa yang bisa membahagiakan perempuan. Ini hal yang opposite, keterbalikan seperti yang saya pahami selama ini. Saya kan orang Jawa, saya juga Islam. Saya dididiknya nggak begitu. Jadi didiknya adalah, apalagi laki-laki, anak pertama. Saya anak pertama kebetulan. Jadi orang tua saya, bapak saya juga laki-laki sendiri di keluarganya. Jadi bapak saya menurunkan warisan pendidikan ke saya, bahwa laki-laki itu harus dihormati oleh adik-adiknya yang perempuan. Nanti kelak akan dihormati oleh istrinya. Sampai kemudian mendarah daging. Sampai waktu itu saya itu kalau dipegang kepala saya oleh perempuan gitu kan, saya pasti marah gitu. Ya itu karena saking mendarah dagingnya. Nah, artikel ini mengubah pandangan saya, benar-benar mengubah pandangan saya. Awalnya saya resisten, masa sih ini cuma begitu. Ternyata ketika saya membaca Serat Centini, waktu itu Serat Centininya Elizabeth Inandiak ya, itu mengupas tentang bagaimana Among-Rogo ketika melakukan melakukan manunggal lingkap Gusti, artinya melakukan tirakat untuk mendekatkan diri pada Tuhan pada saat hubungan seksual. Nah, di hubungan seksual itu Among-Rogo itu justru mempleasure istrinya, bagaimana membuat istrinya sampai mendapatkan hak orgasme bahkan berkali-kali gitu kan. Jadi ini yang membuat saya akhirnya terus kok begini ya gitu kan, beda gitu kan. Dan ternyata dirujuk kemudian di di Quran ternyata juga ada di beberapa ayat surat Al-Baqarah, An-Nisa juga ada di situ. Terus kemudian saya membaca runtutan Serat Centini, ada 9 jilid pada saat itu. Itu saya coba baca, tapi scanning, saya cari yang bagian itunya doang. Itu di jilid 6, saya jujur aja ini. Saya penasaran sekali soalnya kan. Okay. Kemudian saya baca, kalau nggak salah di jilid 5 atau jilid 6. Betul dia melakukan itu gitu kan. Jadi saya mengambil intisari ini sebetulnya dari buku-buku Serat Centini tersebut. Kebetulan ada novelnya kayak karya Mas Budi Sarjono, judulnya Nyai Gowo. Nah itu yang akhirnya kemudian semakin membuat saya yakin bahwa ini sangat penting untuk saya harus membuatkan sebuah film, karena membuat kesadaran baru tentang bagaimana posisi perempuan diranjang gitu kan. Memang secara secara tugas di rumah itu adalah wilayahnya perempuan, mendidik anak, terus kemudian memasak, pokoknya itu adalah tugasnya perempuan. Menurut Jawa ya, bukan menurut Jawa, ada Jawa itu rumah itu adalah kerajaannya perempuan, sementara laki-laki itu ada di teras dan dunia luar. Maka disebut konco ngajeng itu depan, konco depan. Sementara perempuan konco wingking itu belakang. Artinya konco wingking di belakang itu bukan berarti dia rendah, karena di dalam peribadatan umat Islam pun perempuan kan ada di belakang, laki-laki di depan. Bukan yang di belakang itu rendah, sementara yang di depan adalah baik. Bukan, karena itu adalah sebuah bagian
ya apa namanya bagian organisasi kerumah tanggaan di situ. Tanpa adanya konco wingking, konco ngajeng tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa adanya konco ngajeng, konco wingking juga tidak terlindungi. Kan tugasnya laki-laki kan di depan sebagai konco ngajeng kan dia memproteksi rumah tangga, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah wilayah yang ada di dalam kamar itu wilayahnya siapa? Ya kan? Setahu saya itu adalah wilayah laki-laki. Kita kan di luar berburu lah, bekerja, berhadapan sama tekanan-tekanan besar. Lu kita pulang ke rumah, gua harus dilayani dong, gitu kan, sama istri. Bayangin kan perempuan dari pagi bangun pagi udah kerja sama anak, ngerawat anak, bahkan kalau dituntut bisa masak, nyuci, terus malam masih harus bekerja lagi. Itu buat saya nggak fair gitu loh, ya kan. Akhirnya kemudian pada saat di dalam kamar itu adalah wilayahnya perempuan. Disitulah si laki-laki harus bisa membuat posisi di dalam kamar kebalik. Laki-laki harus mempreser perempuan. Nah disitulah kemudian fungsi gowok ternyata ada di situ. Ini buat saya, ini hal yang baru buat saya. Ini pasti orang Jawa nggak ada yang tahu, yang majority budaya mayoritas di Indonesia, yang ada di beberapa daerah orang Jawa ini pasti nggak ada yang tahu gitu kan. Dan itu yang saya tertarik. Ini saya harus membuat film tentang ini. Dan Pak Ram lagi-lagi mau aja, ya. Nggak dia mau. Saya cuma bilang, Pak saya mau bikin berdua film Tuhan izin aku berdosa sama film Gowok. Pak Ram nanya, apa itu Gowok? Film horor ya? Nah, sama teman-teman sama kok. Iya. Enggak, saya nyebutnya Kama Sutra Jawa. Ya karena Pak Ram tahu tentang Kama Sutra ya. Mau seberapa besar itu? Itunya apa namanya? Adegannya mau kayak apa? Aduh, saya bilang, "Entar dulu Pak, jangan ngomongin adegannya, entar dulu. Suka nggak? Suka." Akhirnya ya udah kita langsung tancap gas. Kita bikin skenario dan hasilnya seperti yang teman-teman semua saksikan. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan.